Kembali bersama kami di Adapa Berita Weekend. Kita masih bersama dengan sosok Kartini masa kini dan kita sudah di segmen terakhir nih. Tapi kita masih juga ingin kembali berbicara mengenai tadi ya Kartini. Tadi dalam break kita sempat bicara mengenai buku-buku surat-surat Kartini ini dan dikatakan bahwa ini kenapa Kartini kemudian tidak memutuskan untuk keluar negeri dan justru akhirnya dia malah menikah ya. Mungkin itu adalah sebuah pengorbanan dari seorang Kartini gitu atau justru karena dengan dia menikah dan dia menjadi ibu rumah tangga, tapi dia kemudian menulis surat banyak yang akhirnya justru surat ini yang kemana-mana, jadi lebih dari dia mungkin kalau berbeda kalau misalnya Kartini keluar negeri. Ya, jadi memang keinginan terpendam yang luar biasa itu terbentur oleh satu keadaan di mana ayahnya sakit. Jadi mungkin kalau kita ukur zaman sekarang, alah cuma ayahnya sakit aja kok nggak berangkat kan gitu kan. Nanti saya bisa pulang lah kalau kenapa. Kita harus berpikir pada tahun 1800-an kan dia, yaitu 1800 akhir. Dalam budaya Jawa itu menghormat ayah itu sudah kayak ya menghormat imam gitu ya. Jadi dan satu, yang kedua bahwa apa yang menjadi nilai masyarakat di situ seseorang perempuan harus menikah pada saat itu ternyata Kartini nggak mampu ya, nggak mampu dalam artian karena ayahnya. Ya. Jadi akhirnya dia memilih tidak sekolah, tetapi kita juga bisa kalau seandainya dia sekolah, siapa yang akan meneruskan gagasan Kartini ini? Artinya jadi di Jawa pada saat itu, karena itu katakanlah petisi. Petisi untuk pendidikan kepada Dewan dan pemerintah, didiklah rakyat kami. Kalau dia pergi, siapa yang berjuang? Jadi itu satu. Jadi bukan kok kalau aku mendengar dari lah Kartini itu kan ternyata mau dimadu juga kan, padahal dia juga mau. Bukan sesederhana itu. Jadi karena dia juga akhirnya menyadari itu. Dan saya baca dalam suratnya. Dia bilang suara rakyat, suara Tuhan katanya. Itu kalau di politik, Vox Populi, voting. Kalau untuk voting ya suara. Tapi dia bilang begini, kata orang suara rakyat, suara Tuhan. Suara orang banyak itu harus menjadi harus dimenangkan daripada suara diri sendiri. Saya harus berdamai dengan itu. Saya mengalah untuk saya tidak keluar negeri. Dan saya harus mempertimbangkan ayah saya yang kalau saya memutuskan lari, matilah ayah saya. Dan aib bagi perempuan di Jawa pada saat itu hanya dua pilihan untuk perempuan, aib atau kawin. Itu menurut Kartini. Rinding saya lihat. Saya kalau baca Kartini itu bisa berurai-urai air mata, bisa ingat dia kecil bagaimana mau sekolah, kepalanya dibentur-benturkan karena dia harus umur 12 tahun stop. Dia begitu senang di bangku sekolah. Anda punya anak kecil ya, lagi senang sekolah, rame-rame kayak main-mainan, tahu-tahu, Dok, kamu nggak boleh sekolah hari ini. Nah itu kondisi Kartini waktu itu ya, dilukiskan di situ. Jadi saya merasa dunia itu gelap. Kenapa gitu saya nggak boleh sekolah? Nah akhirnya tetapi dia baca apa semua, terus dia bisa mengerti dan dia setelah besar dia itu tadi suara orang banyak harus dimenangkan daripada suara seorang diri dan juga harus berkorban karena matilah ayahku kalau aku nekat. Aib buat keluarga juga. Sehingga keputusannya dan dia tetap membuat petisi dan petisi itu diperhatikan dan dia menjadi guru segitu banyak menjelang 5 menit sebelum dia meninggal. 1 hari sebelum dia meninggal. Dan dia tuh vegetarian juga dari dulu. Kartini mengajarkan kita untuk dalam situasi terkurung pun wanita tuh bisa berdaya asal punya kemauan, asal tahu pintu mana yang harus dia ketuk. Dan tadi ya bekal pengetahuan tadi ya membaca dan memang pendidikan ini memang sangat penting sekali ya. Penting sekali. Iqra. Ya betul sekali. Membaca itu pintu kita. Dan terbukti karena kalau memang nawaitunya baik, walaupun tidak jadi keluar negeri, tulisannya yang menjelajah dunia diterbitkan dalam berbagai bahasa. Dan disitulah yang bisa mendobrak politik perubahan pada saat itu yang disebut politik etis itu. Balas budi lah di situ dan situasi. Jadi kalau zaman dulu itu kan kita tuh pemerintahan Indonesia, Hindia Belanda itu dua kerajaan ya. Tapi parlemen-parlemennya itu ada yang aliran tidak begitu sepaham dengan politik aliran kerajaan, sehingga para anggota dewan yang dari Belanda pun sudah mengkritik pemerintah. Kok
kok segini ganasnya kalian itu memberlakukan pribumi Irland di sini gitu. Jadi karena Kartini lah maka petisi pendidikan untuk merubah pendidikan harus dimulai dari semuanya di situ. Kita harus terima kasih sama Kartini. Ini sayang waktunya sudah sempit, tapi saya ingin dengar dari Uni Ira ya, Uni Fahira ya. Di tengah segala keterbatasan Uni Fahira juga kan kedengaran ada petisi atau maksudnya sering banget ya. Iya. Banyak loh petisinya apa ya? Yang terakhir adalah anti miras ya dan kemudian Sinesara juga ya. Dan bagaimana sih memposisikan dia sebagai seorang perempuan? Ya, kalau di sosial media tidak sedikit loh yang membuli. Itu bagaimana? Betul sekali. Ya, jadi wanita memang harus tangguh ya Tante ya, karena kan pro dan kontra itu kan sudah biasa dan tidak berarti setiap perbedaan itu berujung ke permusuhan, ya kan? Artinya kalau kita punya sesuatu yang harus disuarakan, kita suarakan tanpa harus perlu takut, gitu. Kalau memang suara kita benar, pasti kan akan ada jalannya. Dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada teman-teman di anggota dewan ya, semua yang terhormat, karena saya sekarang juga sedang memberi rekomendasi untuk RUU Miras ya, mudah-mudahan ada kabar baik. Kemudian juga untuk Sinesara, mudah-mudahan pemerintah juga segera merevisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 ya, agar tidak ada lagi sinetron Sara di Indonesia ini. Dan yang terakhir ya cuti hamil. Yang cuti hamil. Mudah-mudahan wanita Indonesia bisa mendapatkan haknya 6 bulan untuk mata kerja, tapi juga bukan berarti kemudian perusahaan takut. Ya, jangan berarti dengan adanya cuti hamil yang lebih panjang, kemudian perusahaan aku nggak mau mempekerjakan wanita. Nanti saya akan saya tunjuk kalau ada perusahaan yang tidak mau mempekerjakan wanita, ya itulah yang kita harus jewer sama-sama. Diberikan pengetahuan, pemahaman ya. Sebenarnya senang sekali nih mendengarkan sharing pengalaman dari Bu Nina dan juga Uni. Tapi waktunya udah mau habis ya. Sayang sekali. Tapi terima kasih kesempatannya bincang-bincang luar biasa. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Terima kasih Uni dan Ibu Nina. Dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Ada Apa Berita Weekend. Semoga acara ini juga membawa manfaat bagi Anda. Dan untuk semua wanita Indonesia kami mengucapkan Selamat Hari Kartini. Saya Lulu Lukmiati dan juga rekan saya Tia Yufada. Selamat malam dan selamat menikmati sisa akhir pekan Anda.